Halo guys, kembali lagi di channel Ajimi KSL. Di video kali ini kita akan lanjut bahas spoiler dulu episode 197. Setelah lolos ujian kelima, Busaisi secara langsung turun dan memberitahu Tangsan ujian ke-6 miliknya. Ujian ke-6 Tangsan dan yang lainnya adalah bertahan selama satu batang lupa di bawah serangan Busaisi. Mendengar itu, mereka semua syok berat. Menghadapi Busaisi yang berada pada level 99 itu jelas mustahil. Tangsan lanjut bertanya untuk memastikan ujian ke-6 mereka. Menghadapi Busaisi itu sangat tidak masuk akal. Busaisi lalu memberitahu bahwa dia masih belum selesai berbicara. Dalam ujian ke-6, Busaisi tidak akan menggunakan kekuatan laut dan Segot Hal, dan juga Busaisi tidak akan menggunakan domainnya, dan hanya bisa menggunakan 6 kemampuan roh yang pertama. Rasa lega muncul di wajah Tangsan. Dengan Busaisi yang hanya menggunakan 6 kemampuan roh, mereka masih memiliki kesempatan. Meskipun Busaisi adalah judul dalu terkuat, tanpa kemampuan ke-7, 8, dan 9, mereka masih bisa memikirkan cara untuk bertahan. Tangsan dan yang lainnya diberi waktu 3 hari sebelum memulai ujian ke-6. Mobai yang berada di sebelah Tangsan lalu bertanya pada Busaisi, apakah Zuking bisa membantu? Busaisi lalu menjawab, Zuking bisa saja ikut membantu, tapi dengan bayaran, Busaisi akan mengeluarkan semua kemampuannya. Mendengar itu, Mobai langsung menarik kata-katanya. Meskipun Mobai dan Zuking melakukan fusi roh, itu tidak akan berefek banyak pada Busaisi. Tangsan lalu meminta satu permintaan, bahwa Tangsan yang akan memilih lokasi pertandingannya. Busaisi setuju dimanapun itu, selama masih di Pulau Segot. Tangsan lalu memilih tempat pertandingannya adalah di bawah Segot Mountain. Busaisi setuju dan pergi meninggalkan mereka. Walaupun Busaisi sudah pergi, beban pikiran mereka masih ada. Meskipun Busaisi hanya menggunakan setengah kekuatannya, Busaisi masihlah judul dolu tingkat 99. Pengalaman dan keterampilan Busaisi jauh di atas mereka. Naga laut dolu yang berada di sana juga menghela napas. Melawan Busaisi di ujian ke-6 bisa dibilang ada kesulitan dan juga keuntungan. Di bawah tekanan Busaisi, mereka akan bertambah kuat. Tapi itu tergantung apakah mereka bisa melewatinya. Setelah itu, mereka kembali ke tempat wanita laut dolu untuk menunggu Zuking sekaligus beristirahat. Ujian ke-6 ini adalah ujian akhir Oscar, Ma Hongjun, dan Mobai. Jika mereka gagal di sini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu kematian. Tangsan hanya duduk dan berpikir keras strategi untuk bertahan di ujian kali ini. Setelah 2 hari berlalu, Zuking selesai menyerap cincin roh ke-8-nya. Dan di hari itu juga Tangsan bangun dan mengatur strategi. Menghadapi ujian hidup dan mati, semua orang tampak tegang dan mencari jalan terbaik. Mobai lalu berkata bahwa dia ingin mencari cincin roh ke-8 untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi Tangsan tidak setuju dengan itu. Meskipun ujian ke-6 sulit, pasti ada cara. Tangsan tidak mau mengorbankan masa depan Mobai dengan mencari cincin roh secara acak. Jika lolos ujian kali ini, Mobai dan yang lainnya akan mendapatkan cincin roh yang paling sesuai untuk mereka. Tapi Mobai tetap bersikeras. Mobai berkata tidak ada gunanya cincin roh yang kuat jika mereka menemui kematian. Sebagai orang tertua dan kapten tim, Mobai memiliki tanggung jawab atas tim. Melihat Mobai bersikeras pergi, Zuking mengikutinya. Tak lama setelah itu, Zuking kembali, karena Xiaobai mengatakan bahwa Zuking tidak bisa meninggalkan Pulau Segot.
Setelah tiba waktunya, mereka sampai di Segot Mountain dengan diantarkan Xiaobai. Di saat itu, Mobai meminta Zuking menyemangatinya. Biasanya, Zuking selalu bersikap dingin. Tapi kali ini, Zuking mengabulkan permintaan Mobai. Melihat Zuking yang jadi penyayang, Oscar juga memintanya pada Ronggong. Ronggong pun langsung memberi Oscar tamparan. Ma Hongjun juga tidak ingin kalah dan mendekati Bai Qianxiang. Bai Qianxiang berkata akan memberikan hadiah jika berhasil lolos ujian. Tang San juga memeluk Xiaowu dan mencium dahinya. Tang San mengingatkan Xiaowu untuk tidak gegabah dan mengikuti rencana. Tak berselang lama, Bu Saixi muncul. Bu Saixi bertanya apakah mereka sudah siap. Ujian kali ini hanya ada satu kesempatan. Jika mereka gagal, mereka akan binasa. Tang San kemudian maju dan berkata bahwa mereka sudah siap dan akan melewati ujian. Setelah itu, Bu Saixi memindahkan Zuking dan Bai Qianxiang, lalu memunculkan sebatang dupa. Ma Hongjun berinisiatif membakar dupa itu dengan api Phoenix-nya. Dengan api Phoenix-nya, dupa itu akan cepat habis. Tapi dupa yang dikeluarkan Bu Saixi tidak terpengaruh dengan api Ma Hongjun. Tang San lalu berteriak agar 6 monster Shrek segera lari dari sana. Sepasang sayap keluar dari punggung 6 monster Shrek dan dengan cepat melarikan diri ke arah yang berbeda. Di ujian ke-6, mereka hanya harus bertahan dari Bu Saixi selama 1 batang dupa. Entah itu bertarung langsung atau melarikan diri, itu bukan masalah. 6 monster Shrek yang memakan sosis darah dari Bai Qianxiang melesat dengan cepat, melintasi lautan cincin. Mereka juga menggunakan kemampuan kelima Bai Qianxiang, yang adalah mengganggu pelacakan. Dengan 6 monster Shrek yang melakukan bersama, Bu Saixi akan kesulitan memastikan keberadaan mereka. Bu Saixi terkejut melihat situasinya kini. Strategi Tang San sangatlah pintar. Bu Saixi lalu terbang dan berdiri di atas laut. Dengan gerakan tangan, Bu Saixi menciptakan pusaran air yang sangat dahsyat. Pusaran air itu memiliki kekuatan tarik yang menakutkan, memperlambat gerakan Tang San dan hampir sepenuhnya menarik Ronggong dan Oscar. Meskipun tidak bisa menggunakan kekuatan laut, kemampuan roh Bu Saixi sangatlah besar. Daya tarik pusaran air yang dibuat Bu Saixi mencakup area pelarian mereka. Melihat teman-temannya tertahan oleh daya tarik pusaran air, Tang San berbalik arah dan menuju Bu Saixi. Tang San lalu mengarahkan cahaya Segot pada Bu Saixi. Tabrakan kekuatan roh pun terjadi antara Tang San dan Bu Saixi.